Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Negara, yang kami hormati Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan SMK Negeri 3 Negara, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 3 Negara, dan anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Adapun susunan acara pada hari ini, acara yang pertama yaitu doa bersama. Marilah kita menundukkan kepala sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu absensi kesiapan virtual. Peserta MPLS melakukan absensi lewat Google Form melalui link yang sudah dikirim pada WA Group Gugus MPLS. Acara yang ketiga, arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Negara, dan kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu pembawa acara, yaitu Ibu Nilo Putu Widyaningsih, SPD, adalah salah satu guru di SMK Negeri 3 Negara yang paling cantik, yang nantinya akan mendampingi anak-anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di SMK Negeri 3 Negara yang kita cintai bersama. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja, puji syukur kehadapan Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga anak-anak bersama kami Dewan Guru SMK Negeri 3 Negara mengikuti kegiatan MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah pada SMK Negeri 3 Negara. Anak-anak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa saya, nama DRS Iputu Astawa Yase MPD, lahir di Baler Baleagung Negara 22 Oktober tahun 1961, sehingga beberapa saat lagi di bulan Oktober itu Bapak sudah berumur 60 tahun, sehingga nantinya akan purna bakti atau pensiun di SMK Negeri 3 Negara. Oleh karena itu, kepada anak-anak, nantinya kita bertemu itu setelah kalian masuk sekolah, itu hanya 2 atau 3 bulan lagi saja.
Kemudian Bapak masih lengkap, punya 1 istri dan 3 orang anak yang sudah semuanya pada nikah. Oleh karena itu Bapak sudah menjadi kakek karena sudah memiliki beberapa orang cucu. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati, Bapak cintai, dan Bapak banggakan, pertama tentu saja Bapak sampaikan selamat datang untuk bisa menempuh ilmu pengetahuan dan teknologi di SMK Negeri 3 Negara. Oleh karena itu, kepada anak-anak tentu saja kalian sudah memilih sekolah di SMK Negeri 3 Negara lengkap dengan pilihan-pilihan keahlian anak-anak yang nantinya dapat menampung kalian di dunia kerja. Anak-anak yang sudah memilih SMK Negeri 3 Negara, tentu saja anak-anak yang sudah memiliki komitmen, sekali lagi, anak-anak sudah memiliki pilihan, anak-anak sudah memiliki ketetapan hati bahwa kalian nantinya setelah tamat itu harus bekerja. Jadi tidak ikut-ikutan untuk mengikuti teman-teman kalian untuk masuk di salah satu sekolah yang dikatakan menjadi tujuan atau sekolah favorit. Tetapi ketika kalian sudah memilih pilihan di SMK Negeri 3 Negara lengkap dengan kompetensi keahlian, baik itu teknik informatika yang terdiri dari multimedia atau teknik komputer jaringan, tentu saja kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mempersiapkan diri kalian untuk bekerja di dunia kerja yang berhubungan dengan informasi teknologi. Oleh karena itulah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalian sudah memilih jurusan yang tepat dan tidak ikut-ikutan. Apalagi kalian memilih sekolah SMA atau sekolah menengah, itu adalah mengikuti pacar. Ini adalah salah satu pilihan yang tidak sesuai dengan asas daripada kalian untuk menuju kedewasaan. Anak-anak sekalian, pilihan kompetensi yang lain atau kemampuan kalian dalam menyiapkan diri ke dunia kerja yang ada di sekolah kita itu adalah jurusan teknik audio video. Teknik audio video itu adalah merupakan bagian daripada teknik elektronika, di mana kalian akan diberikan kemampuan di bidang elektronika yang bendanya itu adalah mungkin televisi, kemudian radio, kemudian tape recorder, kemudian kunci ruangan yang otomatis yang digerakkan oleh elektronika. Kemudian untuk mengantisipasi yang mungkin dapat menampung kalian untuk bisa bekerja, baik bekerja dalam perusahaan maupun usaha mandiri, itu adalah teknik pendingin dan tata udara yang merupakan salah satu jurusan yang mempunyai keahlian di bidang teknik tenaga, teknik kelistrikan, teknik tenaga kelistrikan.
SMK Negeri 3 Negara membuka jurusan itu atau membuka kompetensi keahlian itu adalah untuk menindaklanjuti dari pemanasan global. Karena dunia ini katanya makin lama makin panas. Karena manusia tidak, terutama di Bali, di negara, kita ingin bahwa suasana, udara, cuaca itu adem. Kenyataannya, karena kita ada di daerah rendah, di dataran rendah, maka udara kita relatif cukup panas. Oleh karena itu, untuk mengkondisikan agar supaya kondisi cuaca itu adem, maka jawabannya itu adalah AC. Nah, berkaitan dengan AC, air condition ini, maka tentu saja kemampuan AC tersebut, baik AC rumah, AC mobil, AC di toko-toko besar, itu tentu saja mempunyai kemampuan yang terbatas. Oleh karena itulah, anak-anak yang memilih jurusan TPTU nantinya itu akan mendapatkan peluang kerja. Kalau sudah mendapatkan peluang kerja, baik mandiri maupun di usaha-usaha reparasi atau bengkel, itu nantinya jawabannya di sanalah kesempatan kalian yang tamat di TPTU tersebut itu mendapatkan uang atau jasa atau gaji. Sekali melaksanakan perbaikan maupun perawatan daripada AC, maka kalian akan mendapatkan jasa untuk perbaikan, kemudian jasa untuk perawatan. Jadi yang dimaksud dengan merawat itu hanya mencuci atau membersihkan saja AC tersebut. Kemudian kalau memperbaiki itu mungkin ada saluran pipa-pipa dari tembaga yang rusak, itu perlu diganti, perlu diperbaiki, sehingga keling-kelingnya itu kalian membawa alat karena kalian punya kemampuan, itu bisa diperbaiki sehingga tidak menjadi bocor. Kemudian yang kedua, mungkin gas freonnya berkurang, itu kalian tambahi sehingga kalian mendapat laba dari penjualan gas freon tersebut. Sehingga untuk anak-anak TPTU itu adalah kalian adalah menjawab tantangan, karena AC itu sekarang ini bukan barang baru lagi. Banyak dari rumah-rumah yang dimiliki oleh masyarakat Jemberana, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia itu hampir sudah semuanya menggunakan AC. Perbaikan AC inilah yang nantinya kalian dijawab oleh sekolah untuk memfasilitasi kalian untuk mempunyai kemampuan untuk perbaikan AC tersebut. Maka SMK Negeri 3 Negara itu membuka jurusan Teknik Pendinginan dan Tata Udara. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, kalian mungkin lama sekali tidak akan bertemu dengan sekolah karena musim sekarang ini adalah musim PPKM. Jadi kegiatan masyarakat itu sangat dibatasi. Itu tentu saja dalam upaya itu menekan angka penularan atau terpaparnya masyarakat terhadap COVID-19. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati, Bapak cintai, dan Bapak banggakan, ada beberapa siswa yang mungkin sudah hadir ke sekolah. Sekali lagi, ada beberapa siswa yang mungkin sudah hadir ke sekolah.
sehingga sudah tahu lokasi sekolah. Namun tentu saja mungkin ada anak-anak yang belum begitu teliti di manakah sebenarnya SMK Negeri 3 Negara itu. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu orang tua siswa mungkin ikut mendengarkan bahwa SMK Negeri 3 Negara itu lokasinya itu di Jalan Prof. Winase, lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Lokasi ini adalah Jalan Denpasar Gilimanuk menuju utara yang sering disebut dengan Kelampuak ke utara sekitar 600 meter. Kemudian ketemu dengan lokasi sekolah yang mungkin dulu bagi masyarakat disebut dengan sekolah unggulan. SMP 4 Mendoyo, SD 5 Tegal Cangkring, kemudian TK Negeri Pembina, kemudian di satu lokasi tersebut adalah SMK Negeri 3 Negara. Lokasi SMK Negeri 3 Negara ini itu sebenarnya cukup strategis, tetapi tentu saja karena kita menginginkan suasana yang nyaman sehingga harus jauh dari jalan utama, sehingga sekitar 600 meter. Nah, sehingga untuk anak-anak yang mungkin menyewa kendaraan angkutan umum kalau menuju sekolah itu harus jalan kaki sekitar 600 meter ke arah utara dari jalan utama Denpasar Gilimanuk. Selanjutnya, anak-anak sekalian, tahun berdiri SMK Negeri 3 Negara itu adalah pada tahun 2007. Jadi SMK Negeri 3 Negara ini berdiri tahun 2007 oleh Bupati Jemberana yang waktu itu adalah bupatinya Bapak Profesor Dr. I Gede Winase DRG. Beliau adalah salah satu Bupati Jemberana yang mungkin berwawasan ke depan untuk mendirikan sekolah, karena waktu itu di Jemberana itu masih berproses dari manual ke digitalisasi. Kemudian visi misi beliau pada waktu itu adalah mendirikan SMK Sekolah Teknologi yang berbasis IT dan berpendinginan udara. Sehingga di SMK Negeri 3 Negara itu adalah karakternya, ciri khasnya itu adalah berbasis teknologi. Kemudian pada saat berdiri, anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu orang tua siswa, bahwa yang pertama menjadi kepala SMK Negeri 3 Negara itu adalah beliau Bapak I Gede Sunaryo SPD yang dulunya sekaligus menjadi kepala SMP Negeri 4 Mendoyo yang begitu terkenal. Selanjutnya beliau definitif di sekolah SMK Negeri 3 Negara ini menjadi kepala sekolah, sehingga beliau menjadi kepala SMK Negeri 3 Negara yang pertama. Kemudian mulai tanggal 11 Juni 2011, anak-anakku sekalian, oleh karena beliau sudah lama menjadi kepala sekolah, itu harus diganti. Karena ada periode kepala sekolah, itu 2 periode, 1 periode itu 4 tahun, 2 periode 8 tahun. Beliau lama menjadi kepala SMP dan jadi menjadi kepala SMK Negeri 3 Negara itu juga selama 1 periode.
Selanjutnya, mulai tanggal 11 Juni 2011, maka Kepala SMK Negeri 3 Negara diganti oleh saya sendiri, DRS Iputu Astawa Yase MPD. Sampai sekarang, dari tahun 2011 sampai 2021, ya, dan hampir atau menjelang pensiun. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu orang tua, termasuk Bapak Ibu yang berada di lingkungan sekolah, utamanya panitia masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, kami jelaskan guru-guru di SMK Negeri 3 Negara itu sekarang ini berjumlah 40 orang. Kalau dulu 44 orang, karena ada yang pensiun, kemudian ada yang pindah, kemudian ada guru yang baru sebagai pengganti, sehingga terakhir pada saat ini jumlah guru yang nantinya mengajar atau mengampu materi-materi pelajaran di SMK Negeri 3 Negara itu jumlahnya 40 orang. Kemudian dalam proses keadministrasian, baik kepada Bapak Ibu Dewan Guru maupun pelayanan kepada siswa dan masyarakat, itu jumlah pegawai TU atau tata usaha di SMK Negeri 3 Negara itu jumlahnya 15 orang. Selanjutnya untuk Bapak Ibu Dewan Guru di dalam proses manajerial atau manajemen atau melaksanakan pelayanan-pelayanan di bidangnya masing-masing, selain kepala sekolah, itu ada yang disebut dengan wakil kepala sekolah bidang akademik atau kurikulum, itu namanya Bapak IKD Gunarte ST. Bapak IKD Gunarte ST ini nanti di dalam profil guru-guru itu akan diputarkan atau ditayangkan, sehingga yang namanya Bapak IKD Gunarte ST sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu kalian akan kenal. Beliau masih muda, itu masih berumur 38 tahun, berasal dari Ketuk Negara, sudah punya 1 istri dan 1 orang anak. Kemudian yang kedua, sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang nantinya juga akan anak-anak lihat pada profil atau pemutaran profil guru-guru SMK Negeri 3 Negara, sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah Bapak I Gede Ardano SPD. Beliau berasal dari daerah Penyaringan atau di sekolah SMK Negeri 3 Negara itu ke arah utara sedikit, ya, sehingga rumah beliau sangat dekat dengan sekolah. Bapak I Gede Ardano SPD ini juga sudah memiliki 1 orang istri saja, kemudian 2 orang anak yang sudah bekerja dan masih kuliah. Bapak Gede Ardano ini usianya belum terlalu tua, tetapi masih energik. Kemudian yang ketiga adalah wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan sarana prasarana. Beliau juga akan anak-anak bisa lihat, anak-anak akan bisa ketahui itu pada profil pemutaran guru-guru SMK Negeri 3 Negara. Wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat ini itu adalah namanya I Made Edi Yase SPD. Beliau tinggal di Mendoyo Dangin Tukat di Jalan Utama Denpasar Gilimanuk. Jarak beliau dengan sekolah tidak terlalu jauh.
Selanjutnya Bapak perkenalkan juga adalah pegawai tata usaha yang nantinya akan mengelola semua persuratan maupun administrasi yang ada di sekolah kita SMK Negeri 3 Negara. Yang pertama sebagai kepala sub bagian tata usaha, Ibu Nimade Suwarmi SH. Beliau tinggal di dekat sekolah, ya, jadi di dekat sekolah saja. Beliau adalah Kasubag Tata Usaha. Kemudian sebagai kesiswaan yang nantinya akan selalu melaksanakan layanan terhadap siswa, itu adalah Ibu Komang Sri Astuti Utami Dewi. Jadi anak-anak yang mungkin menyerahkan foto, yang mungkin menyerahkan belangko-belangko, dan seterusnya berkaitan dengan kesiswaan, itu adalah kalian akan berhubungan dengan Ibu Komang Sri Astuti Utami Dewi. Kemudian bagian keuangan. Anak-anak yang berproses keuangan, misalnya proses penerimaan beasiswa dan yang lain-lain yang berhubungan dengan keuangan, kalau ada, itu nantinya anak-anak atau putra-putri ibu bapak sekalian akan berhubungan dengan Dewo Ayu Komang Aryani SIK. Kemudian untuk anak-anak yang akan dilayani berkaitan dengan sarana prasarana, kebutuhan-kebutuhan kelas, termasuk perbaikan gedung atau perawatan gedung, maka kegiatan itu akan dihandle oleh Bapak I Gusti Agung Ketut Sudiastawa. Kemudian anak-anak yang akan mempersiapkan diri dalam kegiatan ulangan-ulangan atau ujian, maka kalian akan dilayani oleh staf kurikulum di SMK Negeri 3 Negara, yaitu Nanda Yorda Guna. Anak-anak sekalian, di SMK Negeri 3 Negara, sekali lagi, di SMK Negeri 3 Negara itu masih menggunakan kurikulum yang berlaku adalah kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 ini memungkinkan anak-anak untuk berpikir kritis, saintifik, kemudian melaksanakan jaringan-jaringan informasi, kemudian menemukan pengertian atau pemahaman, kemudian bisa melaksanakan uji kemampuan, uji keterampilan, dan lainnya. Selanjutnya, anak-anak sekalian yang saya hormati, nantinya tentu saja kalian untuk kelas 10 itu wajib, karena sekarang ini masih pandemi COVID-19, jadi mewabahnya penyakit COVID-19, maka anak-anak mungkin masih belajar dari rumah saja, sehingga anak-anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu wajib masuk terkoordinir dalam grup kelas. Selanjutnya siapa wali kelas tersebut itu akan disampaikan melalui beberapa orang siswa, sehingga nantinya sedikit demi sedikit semua siswa itu masuk dalam grup kelas.
sehingga proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan melalui dalam jaringan atau daring. Anak-anak sekalian, untuk bisa bertemu muka, bertatap muka kepada siswa, dan pada saat itu mungkin kalian akan dikoordinir atau dipandu oleh wali kelasnya. Mungkin pada saat pelaksanaan vaksinasi massal di SMK Negeri 3 Negara yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 nggih. Tanggal 16 Juni ini. Pada hari Jumat ini, jadi anak-anak akan dilaksanakan vaksinasi COVID 2019 di sekolah. Yang dilaksanakan atau pelaksananya itu adalah Puskesmas 1 Menuyu yang akan dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu, kepada semua siswa, Bapak harapkan untuk bisa hadir di sekolah, termasuk anak-anak kelas 11 dan kelas 12. Secara detail itu akan diatur oleh Pak Gede Ardana yang mungkin sebentar lagi akan menyampaikan kepada kalian tentang waktu, jadwal pembagian kelompoknya, karena pelaksanaan vaksin ini tetap melaksanakan berdasarkan prosedur kesehatan atau prokes COVID 2019, yaitu dengan melaksanakan 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak I Gede Ardana SPD mengenai pelaksanaan vaksin tersebut. Karena apa? Karena pelaksanaan COVID ini itu wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian, anak-anak yang berumur 12 sampai 17 tahun. Selanjutnya, ketika anak-anak sudah melaksanakan vaksin, itu anak-anak wajib, sekali lagi, anak-anak wajib untuk menyerahkan bukti vaksin tersebut, baik secara manual maupun melaporkan sesuai dengan menggunakan daring atau WA, disampaikan kepada sekolah. Semua data-data pelaksanaan vaksin tersebut itu harus dilaporkan ke Provinsi Bali, termasuk dipantau oleh Presiden kita, Bapak Jokowi. Anak-anak sekalian, kiranya demikian untuk vaksin COVID. Selanjutnya, kurikulum yang berada di sekolah kita, anak-anakku sekalian, bahwa anak-anak akan mampu berkompeten di bidang jurusannya masing-masing atau kompetensinya masing-masing. Oleh karena itu, salah satu program atau kegiatan sebagai ciri khas seorang SMK itu adalah melaksanakan praktek kerja industri di dunia usaha, dunia industri. Anak-anak selain mendapatkan materi pelajaran agama, matematika, bahasa Inggris, kemudian praktek sesuai dengan jurusannya masing-masing, maka kalian akan diberikan kesempatan atau kewajiban untuk melaksanakan praktek kerja industri pada dunia usaha dan dunia industri. Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan sekolah secara resmi, sekali lagi, dan masuk nilai raport.
pelaksanaan penilaian nilai raport ini akan mempengaruhi juga untuk keberhasilan kalian naik ke kelas yang lebih tinggi atau bisa lulus di SMK Negeri 3 Negara. Ini yang Bapak garis bawahi, bahwa anak-anak SMK dimanapun di seluruh Indonesia, kalau yang namanya anak-anak yang sekolah di SMK itu wajib melaksanakan praktek kerja industri. Inilah yang merupakan ciri khas dari anak-anak SMK yang menyebutkan dirinya adalah siap untuk bekerja. Anak-anak sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Tentu saja masih banyak hal yang sebenarnya harus disampaikan kepada anak-anak. Tentu saja kalau terlalu banyak mendengarkan, jadi interaksi kita tidak ada, itu tentu saja itu akan membosankan. Untuk supaya tidak bosan, kepada anak-anak serta Bapak Ibu orang tua siswa yang berada di rumah yang mungkin sempat mendengarkan, tentu saja sekali lagi banyak hal yang perlu disampaikan. Tentu saja karena keterbatasan waktu, kemudian suasana seperti ini, tentu saja sekali lagi kami sampaikan bahwa bagaimana anak-anak ini bisa sehat dan mengikuti semua program atau proses yang berada di sekolah. Saya minta datang beramai-ramai anak-anak semuanya untuk bisa hadir ke sekolah untuk melaksanakan vaksin COVID 2019. Anak-anak diminta untuk datang ke sekolah. Yang utama tentu saja anak-anak yang perlu divaksin. Tetapi anak-anak yang lain yang mungkin sudah divaksin melalui desa, itu silahkan menyerahkan, sekali lagi silahkan menyerahkan bukti vaksin COVID tersebut, baik secara manual atau menyerahkan ke sekolah dan atau melalui WA. Jadi difoto kemudian dikirim WA ke sekolah. Jadi mungkin melalui WA-nya Pak Gede Ardane atau WA-nya Pak Komang Adnyane SPD. Itu boleh. Kemudian anak-anak yang mungkin terkendala PPKM, jadi terjadi penyekatan di suatu wilayah karena tidak tertutup kemungkinan beberapa siswa itu berada di luar daerah yang mungkin sulit untuk kembali ke negara. Itu Bapak minta kalian proaktif. Jadi demikian juga kepada Bapak Ibu orang tua yang mendengarkan informasi ini, saya minta pastikan putra putri ibu bapak sudah tervaksin COVID di Paskes atau tempat fasilitas kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, di kantor polisi, dan yang lain-lain maupun di desa wilayahnya di mana berada. Kemudian kirimkan bukti vaksin tersebut itu melalui daring atau melalui WA grup. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, sehingga mulai saat ini karena pelaporan itu harus sudah dilaksanakan, maka beberapa orang siswa yang sudah menyampaikan bukti vaksin tersebut ke sekolah itu akan kami laporkan ke Provinsi Bali atau Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang sudah terus-menerus meminta data tersebut karena Presiden kita itu melaksanakan pemantauan terhadap masyarakat berkaitan dengan COVID 2019 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian serta anak-anak siswa baru SMK Negeri 3 Negara yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Akhirnya uraian singkat
dari kepala sekolah, saya sendiri DRS Putu Astawayaso MPD itu akan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikian tadi arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Negara. Dan untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan arahan dari Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan SMK Negeri 3 Negara. Kepada Bapak dipersilahkan. Selamat pagi, Bapak ucapkan kepada anak-anak kelas 10 baru SMK Negeri 3 Negara tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sebelum Bapak menyampaikan beberapa hal terkait dengan peraturan akademik SMK Negeri 3 Negara, Bapak terlebih dulu memperkenalkan diri. Nama Bapak Igede Ardane, umur Bapak sekarang 54 tahun. Istri 1, anak 2, masih lajang semua. Asal Bapak atau alamat Bapak adalah Banjar Petapan Persidi atau lingkungan Petapan Persidi Desa Tegal Cangkring. Namun asli Bapak adalah dari Penyaringan. Itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 3 Negara. Nah, sebelum Bapak menyampaikan beberapa materi terkait dengan peraturan akademik SMK Negeri 3 Negara, terlebih dahulu izinkan Bapak menghaturkan pengayuh bahagia Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, tidak ada kurang satu apapun, selamat dari COVID-19, sehingga kalian atau anak-anak bisa beraktivitas di rumah dengan baik. Nah, itu dulu perkenalan awal yang Bapak sampaikan kepada anak-anak semua. Untuk selanjutnya, Bapak akan tampilkan beberapa materi terkait dengan peraturan akademik siswa SMK Negeri 3 Negara. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ini beberapa peraturan akademik SMK Negeri 3 Negara yang Bapak bentuk dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama yang perlu Bapak sampaikan secara umum dulu, gitu. Ada di bab 1 terkait dengan peraturan. Siapakah kalian semua? Itu sebenarnya intinya. Anak-anak adalah siswa SMK Negeri 3 Negara. Gitu. Ya, anak-anak adalah siswa SMK Negeri 3 Negara yang menjadi anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan terdaftar secara resmi dan sedang mengikuti proses atau akan mengikuti proses pendidikan di SMK Negeri 3 Negara. Nah, lanjut menuju ke pasal 5. Maaf, dari pasal 1 ke pasal 5, karena pasal 2 dan 3 dan seterusnya itu kiranya nanti ada Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikannya. Gitu ya. Pasal 5 ada kehadiran siswa. Di mana pada saat kalian menjadi siswa, perlu juga Bapak sampaikan di sini adalah pada saat pembelajaran baik daring maupun luring nantinya, kalian dalam 1 tahun itu minimal 95% dari total
minggu efektif itu kalian harus hadir. Itu harus hadir dalam seluruh kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, yang terkategori teori ataupun praktik. Begitu pula bila mana kalian nantinya mengikuti kegiatan secara daring. Walaupun kalian di rumah, kalian harus mengikuti kegiatan secara atau seluruhnya kegiatan yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Nah, yang 2 dan 3 itu sudah jelas, nanti di mana-mana juga aturannya demikian ya, terkait dengan ketidakhadiran, terkait dengan surat izin, keterangan sakit dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di SMK di pasal 6 itu ada istilahnya prakrin atau praktik kerja lapangan PKL. Nah, setiap siswa SMK nantinya harus juga mengikuti kegiatan PKL yang disusun bersama oleh pihak sekolah dengan pihak industri yang ada di negara atau di Bali pada umumnya. Itu ya. Seluruh siswa itu wajib nanti mengikuti PKL selama 6 bulan sesuai dengan ketentuan sekolah, itu di poin 2. Di mana PKL yang 6 bulan itu nantinya dibagi 2. 3 bulan pertama berada di kelas 11 semester genap. 3 bulan terakhir itu nanti direncanakan di kelas 12 semester ganjil itu. Nah, kegiatan kehadiran siswa pada saat pelaksanaan prakrin di dunia industri itu juga ada aturan-aturan yang harus kalian tepati. PKL dilaksanakan secara bersama-sama antara pihak sekolah dan pihak industri. Artinya, nanti pada saat PKL, dari sekolah akan membuatkan MOU dan sebagainya, dan juga nanti Bapak Ibu guru yang menangani terkait dengan PKL itu nanti melaksanakan kegiatan monitoring dan sebagainya. Itu terkait dengan penilaian nanti juga ada kriteria penilaian yang harus kalian patuhi. Juga terkait dengan laporan, kalian harus nanti membuat laporan. Nah, sehingga kegiatan kalian nanti menjadikan sebuah nilai dalam kegiatan, menghasilkan sebuah nilai dalam kegiatan PKL itu. Dan nilai PKL juga nanti akan berpengaruh terhadap proses kenaikan kelas, persyaratan sebagai atau mengikuti kegiatan UKK yang dalam kepanjangan daripada UKK itu adalah uji kompetensi keahlian. Nah, itu yang sudah berlangsung di sekolah kita. UKK itu dilaksanakan di kelas 12 di tahun kemarin. Dan yang tahun mendatang ini akan direncanakan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan nanti setiap tingkat nanti ada istilahnya UKK di tingkat 1 atau 10, 11, dan 12 UKK dari nasional itu. Nah, masuk ke bab 8, itu ada hak siswa yang berprestasi. Khususnya siswa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik itu berhak mendapatkan penghargaan. Minimal kalian akan mendapatkan sertifikat dari hasil yang prestasi yang kalian dapatkan itu. Nah, sertifikat itu sudah barang tentu nanti sangatlah berguna di kemudian hari perlu untuk mencari sekolah tingkat lanjut itu ya. Nah, bagi siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik itu secara tidak langsung akan mendapatkan kredit poin yang positif
atau penilaian yang positif dari Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Nah, barangkali kalian sudah tahu prestasi akademik itu yang mana, non akademik itu yang bagaimana gitu ya. Nah, Bapak singgung sedikit, yang akademik itu menyangkut dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Yang non akademis itu adalah prestasi di bidang umpamanya olahraga dan seni gitu ya. Lanjut. Bab 9 ini tata tertib siswa. Nah, ini yang perlu kalian taati, pahami gitu terkait dengan tata tertib siswa. Bila mana kalian nanti sudah menjadi siswa SMK Negeri 3 Negara secara resmi, kalian harus mentaatinya. Satu, Bapak sampaikan, Bapak baca aja kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7.30 gitu. Ada aturan bila mana terlambat 5 menit diperbolehkan masuk setelah menyerahkan kartu pelajar gitu ya. Terus kalau terlambatnya lebih dari 5 menit sampai 15 menit masih tetap diizinkan masuk di jam pelajaran kedua setelah diberikan tugas dan mendapatkan izin dari guru piket atau satpam. Lebih dari 15 menit kalian nanti tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan masuk dan diberikan surat yang harus dikembalikan setelah ditandatangani oleh orang tua siswa. Maksudnya bila mana kalian hadir terlambat di atas 15 menit berarti kalian akan tidak diizinkan untuk ikut pembelajaran, namun kalian diberikan surat yang harus diketahui oleh orang tua siswa, orang tua kalian, bahwa kalian itu terlambat gitu. Nah, nomor 3, semua sudah kalian tahu, siswa pulang setelah jadwal pembelajaran berakhir. Siswa yang keluar atau pulang sebelum jadwal pelajaran berakhir wajib menyertakan surat izin dari guru piket atau guru mata pelajaran yang mengajar pada jam tersebut. Gitu. Kenapa kalian pulang lebih dulu? Kalian harus punya alasan yang tepat. Itu maksudnya. Ya. Di pasal 31 tertib berpakaian seragam sekolah dan kelengkapan. Nah, nomor 1 ada poin mengenakan pakaian yang sesuai pada waktu upacara, olahraga, praktik atau laboratorium atau olahraga renang dan pada kegiatan khusus lainnya. Nah, maksudnya begini. Pada saat kalian melaksanakan upacara bendera, kalian diupayakan jangan sampai memakai pakaian yang lain. Terkecuali ada pengecualian khusus gitu. Ya. Pada saat praktek atau di laboratorium kalian harus memakai pakaian praktik yang di SMK Negeri 3 di 4 jurusan itu sudah masing-masing mempunyai pakaian praktek. Itu modelnya sama tapi desainnya berbeda atau warna kainnya juga berbeda tapi model sama itu. Nah, pada saat umpamanya olahraga renang kalian tidak boleh memakai baju putih abu itu umpamanya ya, atau memakai training celana panjang. Itu secara aturan sudah menyalahi aturan olahraga renang. Atau olahraga di lapangan sepak bola gitu umpamanya. Kalian tidak boleh memakai pakaian putih abu dengan alasan lupa lah atau bagaimana. Sedangkan kalian sudah punya jadwal pelajaran pasti nantinya. Itu. Ya, nomor 2. Seragam sekolah harus sesuai ketentuan yang berlaku. Ukuran, warna, dan model yang diberikan. Jadi, hari Senin dan Selasa itu ada pakaian putih abu. Maaf, hari Rabu nanti kita agendakan pakaian hendak. Hari Kamis
pakaian adat itu. Ini belum Bapak edit. Itu hari Jumat pakaian pramuka, hari Sabtu libur. Itu ya, hari Sabtu libur. Gitu. Ini hitungannya sampai hari Sabtu kemarin. Hari Jumatnya pakaian pramuka, hari Sabtu kalian libur karena di SMK menerapkan 5 hari jam pelajaran gitu ya, 5 hari Senin sampai hari Jumat. Namun waktunya dari jam 7.30 sampai jam 15.30 atau setengah 4. Itu kalau pertemuan pembelajaran tatap muka gitu ya. Nah, nomor 3, seragam sekolah rapi dan lengkap dengan atribut. Atributnya dijarit atau tidak ditempelkan. Ini dijarit, umpamanya logo SMK Negeri 3 Negara itu harus dijarit. Nama harus dijarit, gitu ya. Nomor 4, baju dimasukkan dan terkancing dengan rapi. Menggunakan topi dan sabuk atau ikat pinggang. Dan pada saat upacara bendera, siswa wajib menggunakan topi dan dasi. Sepatu siswa dominan putih, tali sepatu putih atau hitam, dan kaos kaki putih, hitam atau hitam putih. Tidak boleh beda daripada itu. Yang terkait dengan topi atau kelengkapan lain itu, tidak boleh menggunakan topi yang beratribut atau dasi yang beratribut bukan dari sekolah kita. Bapak kira kalian sudah paham ya apa yang Bapak maksud. Nah, ini di poin 8 sudah ada. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan topi lain atau bukan topi SMK Negeri 3 Negara. Itu ya. Tidak boleh menggunakan jaket kecuali sakit dan telah mendapatkan izin dari guru piket di lingkungan sekolah. Gitu. Nomor 9, khusus untuk siswa laki-laki, tidak diperbolehkan memakai baju lengan panjang yang ketat atau terlalu pendek. Gitu. Ya. Untuk celana panjang tidak di bawah pinggang, tidak terlalu ketat atau terlalu longgar atau terlalu pendek dan sempit bagian bawahnya. Patokan harus mudah diangkat sampai ke lutut. Ini ya. Sering Bapak juga lihat siswa atau anak-anak kadang-kadang membuat celana yang agak molor atau melendes atau sempit sekali di bagian bawahnya atau terlalu pendek di bagian bawahnya sehingga memperlihatkan kalau tidak pakai sepatu dan kaos kaki mata kakinya kelihatan. Itu tidak diizinkan ya, tidak diizinkan yang model seperti itu. Celana ciut istilahnya ya, tidak boleh. Nah, terus yang nomor 10 untuk perempuan atau siswa putri tidak boleh juga memakai pakaian yang terlalu ketat, pendek dan tanpa kaos dalam. Tidak boleh menggunakan rok di bawah pinggang atau yang dirempel atau dibelah, dan panjang rok secara aturan adalah 10 cm di bawah lutut. Gitu. Nah, bukan siswa laki-laki saja, siswa yang putri pun sering Bapak pantau, sering Bapak lihat, kadang-kadang ada yang memakai rok, batas bawah roknya itu di atas lutut. Itu rok nyeringking istilahnya ya, tegah rok, itu Saro Bali. Nah, itu tolong kalau kalian hadir ke sekolah, itu harus mentaati aturan sekolah.
Alangkah baiknya juga bila mana kalian sudah di luar sekolah, sudah di luar jam sekolah, kalian bisa menerapkan hal-hal yang positif itu. Sangat bagus. Sehingga akan mendapatkan nilai plus di mata masyarakat secara umum. Gitu, ya. Nah, tertib belajar dan berlatih. Ini pasal 32. Dalam pasal 32 disebutkan siswa wajib mengikuti kegiatan belajar atau berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nomor 2, sebelum jam pelajaran dimulai, ketua kelas harus menyiapkan anggotanya, kemudian berdoa, selanjutnya memberi salam di awal serta di akhir pembelajaran. Itu secara disiplin aturan. Ya, sebelum jam pembelajaran dimulai, jam pertama, seorang siswa harus memimpin dalam kegiatan sembahyang bersama. Itu biasanya kalau di SMK Negeri 3 kita laksanakan di lapangan upacara. Itu salah satu siswa kita tunjuk untuk ke depan untuk memimpin kegiatan Trisandio pagi. Itu ya, juga Trisandio siang dan pada saat akhir daripada pembelajaran. Gitu. Nomor poin 4, setiap siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, patuh dan taat kepada setiap pengajar dengan tidak membeda-bedakan pelajaran. Nah, maksudnya di sini tidak membeda-bedakan pelajaran, artinya kalian tidak boleh demen ke pelajaran negen, demen ke pelajaran kesenian atau bahasa Bali umpamanya. Sing demen ke pelajaran matematika umpamanya. Itu tidak boleh. Ya. Kalian harus mengikuti semua proses pembelajaran, semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Gitu, ya. Nomor 5, setiap siswa harus membawa perlengkapan dan kelengkapan untuk belajar atau berlatih. Nah, di sini juga sering Bapak lihat ada beberapa siswa yang tidak pernah membawa buku paket ke sekolah. Ya, itu tidak boleh. Kalian harus bawa buku pelajaran pada hari itu. Buku paket lah, buku tulis lah, pensil, penghapus, dan kelengkapan lain. Itu harus kalian bawa. Itu pakai dasar kalian untuk belajar. Bapak Ibu guru pun demikian. Bapak Ibu guru akan terus pada saat memberikan materi pelajaran itu pasti beliau-beliau itu membawa buku paket. Dan buku paketnya sama dengan buku paket yang kalian dapatkan. Itu. Tidak boleh kalian sudah mendapat buku dari perpustakaan, kalian taruh di rumah dan tidak dibawa ke sekolah. Atau jangan sekali-kali kalian langsung membawa buku pelajaran di sekolah, buku paket, dan taruh di dalam kelas. Itu tidak boleh. Ya. Karena buku paket itu nantinya kalian akan gunakan untuk belajar dan kalian harus kembalikan. Kalau tidak ada pada saat pengembalian, nanti kalian akan mengembalikan buku. Itu harus dikembalikan, entah dengan cara fotokopi atau bagaimana. Nomor 6, siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan ruang kelas, menjaga kebutuhan kerapihan alat sekolah di kelas masing-masing. Nomor 7, setiap ganti jam pelajaran tidak dibenarkan keluar dari kelas tanpa izin atau gaduh sehingga mengganggu kelas lain. Itu. Ya. Nomor 8, bagi siswa yang tidak hadir karena sakit atau alasan lain harus mengirim surat dari orang tua yang ditandatangani orang tua atau wali. Apabila sampai 3 kali berturut-turut tidak masuk, harus disertai surat keterangan dokter bila mana kalian sakit. Gitu, ya.
Nah, pada jam pelajaran kosong atau guru belum hadir, ketua kelas harus menghubungi guru piket. Nanti di sekolah juga akan ada guru piket harian, gitu ya. Tiap hari ada guru piket. Pada waktu jam istirahat, siswa tidak diperkenankan tinggal di ruang kelas atau tidak diperkenankan keluar dari lingkungan SMK Negeri 3 Negara tanpa izin dari guru piket. Gitu. Nah, di nomor 11 ini ada aturan. Setiap siswa sebenarnya dilarang membawa handphone dan kelengkapan lain bila mana tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah, bila mana ada kegiatan pembelajaran yang harus menggunakan handphone pada saat tatap muka, ya harus ada itu. Begitu pula dengan sekarang harus ada karena kegiatan pembelajaran daring menggunakan handphone, gitu ya. Setiap siswa harus wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 3 Negara. Ini wajib, terutama ekstra pramuka wajib, gitu ya. Ekstrakurikuler lain ada ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan bakat dan minat. Gitu. Harus memilih salah satu ekstra. Siswa dilarang menyalahgunakan kegiatan ekstrakurikuler untuk kegiatan pribadi. Gitu. Contohnya kalian bilang melaksanakan ekstra di sore hari, izin orang tua, keluar ikut ekstra di sekolah, tahu-tahu ekstranya di lot bawah, gitu umpamanya, nggak boleh ya, tidak hadir ke sekolah. Nah, poin 14 tadi sudah disinggung. Bila mana meninggalkan ruang kelas harus mendapatkan izin guru piket. Poin 15 10 menit sebelum pulang, piket kelas harus membersihkan kelas dan lingkungan masing-masing. Nah, ini sudah ketentuan umum jadi seorang siswa yang sudah diterapkan di semasa kalian SMP, ya. Di SMA atau SMK pun tuntutannya sama, gitu. Nah, di sini ada tertib berpenampilan, berbicara, dan berperilaku. Setiap siswa SMK Negeri 3 Negara atau siapapun siswanya harus berperilaku jujur, sopan santun, hormat kepada guru, aparat sekolah, serta saling menghargai sesama teman. Saling hormat menghormati kepada sesama, itu intinya ya. Gitu. Guru pun demikian. Ya, kalau kalian sudah hormat, santun dalam pola berbicara, gitu pasti. Nomor 2, siswa putra berambut pendek rapih, tidak panjang, tidak terjambak 5 jari tangan, dan siswa putri tidak mengurai rambut hingga menutupi muka, meponi umpamanya ya. Kalau mata tertutup tidak boleh karena mengganggu konsentrasi penglihatan juga. Rambut dan kuku tidak dicat atau diwarna. Nah, ini yang sulit untuk tertibkan sebenarnya. Ya, kalau rambut warna, kalau sudah kegiatan tatap muka ya jarang memang ada. Rambut panjang agak ada. Kuku panjang dan bercat banyak ada, terutama yang putri. Ini nanti tolong jangan sampai ada yang mengkutek, gitu ya. Nomor poin 4, tidak bertato, bertindik. Untuk siswa putri tidak boleh lebih dari 1 atau 1 pasang. Menggunakan perhiasan mewah, bersolek berlebihan, dan menggunakan aksesoris lain yang tidak pada tempatnya. Nah ini ya, terutama yang putri. Sing tadi mekutek, sing tadi enci-enci lipstick ya, tidak boleh pakai lipstick yang berlebihan sehingga kelihatan menor nanti itu. Yang siswa putra juga tidak boleh bertato, tidak boleh bertindik, karena sekarang banyak sekali siswa yang kupingnya kiri kanan sudah dilobangi. Kadang-kadang lupa kalau ke sekolah sumpelnya masih gitu. Sering Bapak
tegur di depan, maaf Pak, lupa, gitu ya. Jangan sampai. Itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh sama sekali, karena akan berpengaruh terhadap disiplin dan masa depan kalian, gitu, pada saat kalian mencari pekerjaan nanti. Tidak membuat gaduhan di lingkungan sekolah, tidak membawa buku, benda gambar yang tidak berhubungan dengan pelajaran, gitu. Ya. Nah, ini kembali lagi di poin 7, tidak membawa HP atau ke sekolah kecuali ada pemberitahuan dari guru atau dimanfaatkan untuk pembelajaran. Gitu ya. Poin 8 ini. Ini harus kalian laksanakan di sekolah. Setiap siswa tidak dibenarkan merokok di lingkungan atau di luar sekolah pada saat masih menggunakan seragam atau identitas sekolah. Nah, ini. Pada saat kalian memakai identitas sekolah, seragam identitas sekolah, kalian tidak diizinkan untuk merokok baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Itu kalian pasti sudah mengerti hal itu. Ya, bagaimana caranya mengurangi hal itu? Atau bila mana perlu, tidak melakukan sama sekali. Itu merokok sama sekali, tidak merokok ya. Setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara pengibaran bendera pada setiap hari Senin. Ini wajib hukumnya untuk mengikuti upacara bendera di sekolah tiap hari Senin. Ya. Setiap siswa tidak diperbolehkan berbicara kotor, menghina atau menyapa antar teman dengan menggunakan bahasa yang tidak senonoh. Gitu. Ya. Siswa yang menggunakan motor harus dilengkapi dengan surat-surat dan plat nomor harus lengkap dan pada tempatnya serta knalpot motor harus standar pabrik motor tersebut. Ini juga, ya, kalian harus ketahui dan taati aturan itu bila mana kalian menjadi siswa di SMK Negeri 3 Negara. Itu ya, pakai motor yang standar. Poin 12, siswa dilarang membawa mobil ke sekolah. Nah, ini, ya. Poin 13, siswa dilarang bergabung atau menjadi anggota kelompok geng motor. Ini kalau ketahuan risikonya berat juga, bukan hanya di sekolah yang menjadi masalah, nanti di kepolisian juga menimbulkan sebuah masalah. Poin 14, setiap siswa dilarang memasuki ruang guru atau kantor jika tidak ada keperluan atau izin dari guru. Nah, ini. Ya. Kalau memang ada perlu, kalau memang tidak perlu, tidak boleh kalian main-main ke sana. Gitu. Ya. Tanpa izin. Nah, pasal 34 ada tertib beribadah. Ini khusus untuk siswa yang beragama Hindu diwajibkan melaksanakan wujud trisandia pagi dan siang setiap hari. Melaksanakan persembahyangan Purnamutilam dan hari raya lainnya. Nah, khusus untuk siswa yang beragama Islam juga diberikan kesempatan pada hari Jumat itu untuk melaksanakan Jumatan di masjid terdekat. Itu sudah kami lakukan dan sudah berjalan bertahun-tahun di SMK Negeri 3 Negara. Itu ya. Pasal 35, tertib menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Poin 1, setiap siswa harus memelihara dan menjaga nama baik pribadi, guru dan sekolah. Setiap siswa harus melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai dengan jadwal. Setiap siswa harus berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain piket kelas, nanti ada juga piket lingkungan yang menjadi tanggung jawab di masing-masing kelas. Sehingga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah pada umumnya itu setiap hari tetap dalam keadaan bersih. Gitu. Ya. Setiap siswa wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Gitu. Nomor 5, setiap siswa tidak boleh menyalahgunakan kegiatan dan fasilitas sekolah. Pasal 36, tertib administrasi. Poin 1,
Surat-surat yang datang ke sekolah untuk siswa akan disensor lebih dulu oleh pembina siswaan atau tim kedisiplinan. Itu. Ya. Siswa wajib menyerahkan keterangan-keterangan atau data-data yang akan diperlukan oleh sekolah sesuai dan tepat pada waktunya. Nah, apapun jenis data yang diminta oleh tim manajemen sekolah atau wali kelas atau guru kelas, guru mapel gitu. Bila mana diminta data, kalian harus cepat merespon. Gitu. Satu contoh bagi siswa baru nantinya setelah MPLS ini nanti pasti akan diminta fotokopi ijazah SMP, fotokopi akte kelahiran, fotokopi akte kartu kakak maksudnya, ya, fotokopi ijazah SMP, fotokopi akte kelahiran kalian, dan fotokopi kartu kakak masing-masing 1 lembar, itu wajib untuk dikumpulkan untuk di staf tata usaha untuk sebagai bukti dasar untuk membuat identitas kalian, dan juga nanti diminta foto kalian, tas foto yang berpakaian sekolah untuk kelengkapan data-data yang di ketatausahaan, gitu ya. Bab 10 sanksi. Nah, jenis sanksi. Bagi siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib di atas akan dikenakan sanksi antara lain: A. Diberi peringatan atau tindakan atau penugasan, diberi pembinaan. Nomor B. Nomor C, bila mana masih melanggar, dipanggil orang tuanya dan membuat perjanjian antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah, yang dalam hal ini difasilitasi oleh Bapak Ibu guru yang di BK, itu bimbingan dan konseling, gitu ya. Bila mana melanggar lagi, masuk ke poin D, ada proses coursing nih. Itu ya, ada proses coursing barangkali selama 3 hari itu, dan mudah-mudahan tidak ada sampai sejauh itu ya. Nah, bila mana belum ada perubahan-perubahan, masih tetap melanggar, masuk ke poin E, siswa tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya untuk dididik oleh orang tua. Dalam kata lain, kalau sudah tidak bisa dibina di sekolah, berarti kalian akan dikeluarkan dari SMK Negeri 3 Negara itu dengan surat resmi, itu ya, di bab 10. Nah, yang terakhir ada bab penutup pasal 38. Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan. Pasal 39, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan akan ditentukan kemudian. Nah, itu secara aturan akademis di SMK Negeri 3 Negara. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak tambahkan lagi sedikit terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa di sekolah kita nanti akan dilaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak yang sudah berumur 12 tahun sampai 17 tahun atau di antara 12 sampai 17 tahun. Itu wajib ya, wajib hadir ke sekolah nanti hari Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021 jam 8.00 WITA sampai jam 12. Itu jadwal yang diberikan dari Puskesmas Mendoyo, gitu ya. Bagi yang sudah mempunyai kartu vaksin tahap 1, itu
kalian boleh kirim lewat grup kelas MPLS, itu nanti dikoordinir oleh kakak kelas kalian, anggota OSIS yang menangani itu. Silakan kirim di sana fotonya, nanti Bapak akan print out di sekolah. Itu bagi yang sudah. Bagi yang belum divaksin, wajib untuk hadir. Terkait dengan boleh tidaknya kalian divaksin nantinya, itu adalah keputusan daripada petugas vaksin yang dari puskesmas, ada tim kesehatan. Itu hadir saja di sekolah, ya hadir saja di sekolah, lengkapi diri dengan fotokopi kartu KK. Itu sebagai bukti untuk pengecekan data kalian oleh pihak kesehatan puskesmas Menuyu. Itu. Dan pada saat kalian hadir ke sekolah itu, selalu Bapak ingatkan, jangan lupa tetap mentaati aturan prokes atau protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, atau membawa hand sanitizer sendiri. Gitu. Untuk antisipasi kalian atau kita tertular oleh COVID-19. Itu ya. Nah, kembali lagi sedikit, khusus untuk siswa yang memakai sepeda motor, itu tolong di jalan raya dari rumah memakai helm pengaman untuk kepala kalian, lengkapi motor kalian dengan STNK, walaupun kalian belum punya SIM karena umur belum mencukupi, dan jangan lupa aksesoris motor kalian itu jangan ada yang sampai kurang. Itu demi keamanan kalian di jalan raya. Helm bisa dibeli, namun kalau kepala pecah itu sangatlah berisiko bagi kalian bila mana terjadi sesuatu dan lain hal. Nah, itu dulu yang perlu Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas ketekunan kalian dalam menyimak apa yang Bapak sampaikan. Kekurangannya tidak lupa Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Negara dari tahun ajaran baru ini sampai ke akhir semester depan. Itu. Sekali lagi terima kasih Bapak ucapkan, Bapak tutup dengan Prabu Santi, Om Santi 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 Om. Demikianlah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari ini. Kegiatan akan dilanjutkan kembali besok mulai pukul 8 pagi. Sebelum kami akhiri kegiatan pada hari ini, kami ingatkan kembali kepada siswa yang belum melakukan absensi agar mengisi link absensi sampai pukul 12 siang. Terima kasih. Om Santi 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 Om.